Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Puput Supriyatin. Saya akan mempresentasikan etika di kantor dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan mempresentasikan etika di kantor. Etika di kantor atau di tempat kerja harus memperhatikan penampilan. Ini yang pertama ya teman-teman. Dalam beretika di kantor, kita harus senantiasa memperhatikan penampilan karena penampilan merupakan hal yang cukup penting di tempat kerja. Namun kamu harus mengenali dulu karakteristik dari tempat kerja seperti apa. Jika perusahaan tempat kamu bekerja adalah perusahaan formal, maka sebaiknya pakaian yang digunakan juga pakaian formal seperti celana bahan, kemeja, blazer, atau jas, dasi, dan sebagainya. Namun sebaliknya, jika perusahaan kamu adalah perusahaan non-formal, seperti kebanyakan startup dan industri kreatif, maka pakaian yang biasanya digunakan bebas asalkan rapi, seperti kemeja, kaos, jeans, atau celana bahan, dress, dan lainnya. Teman-teman, berpenampilan dengan baik membuat kamu terlihat profesional dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan kantor yang ada. Lalu selanjutnya, yang kedua, menjaga kerapihan meja kerja. Kerapihan ini bukan hanya dilihat dari penampilan selama berada di kantor, tetapi kerapihan meja kerja juga harus diperhatikan. Jangan biarkan meja kerja berantakan. Meskipun banyak pekerjaan yang sedang diselesaikan, pasti banyak orang yang berpikir bahwa kamu tidak pandai melakukan organisir jika meja kerja saja berantakan dan tidak beraturan. Lalu yang ketiga, etika di kantor itu harus menghormati semua orang yang ada di kantor tersebut. Di setiap kantor memang ada perbedaan antara junior dan senior dan juga antara atasan dan bawahan. Meski ada perbedaan tersebut ya teman-teman, kamu harus tetap menghormati semua orang di kantor tanpa memandang siapa dan apa jabatan mereka. Contohnya, misalnya saja ada rekan kerja yang sedang fokus kerja, maka jangan sekali-kali mengganggu dengan mengajak mereka ngobrol. Begitu pula jika atasanmu menyuruh untuk rapat, maka hormati dengan datang tepat waktu atau bahkan lebih awal di tempat rapat. Dan bersikap profesional. Sikap profesional dengan memisahkan kehidupan pribadi dan kantor merupakan etika di tempat kerja yang wajib dijalankan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka hanya akan membuat kerugian pada karir, yaitu hasil kerja menjadi tidak maksimal sehingga akan mendapatkan teguran dari atasan. Ini tentunya berpengaruh pada penilaian kamu sebagai karyawan di tempat kerja kamu. Usahakan untuk fokus dengan pekerjaan selama di kantor, jangan terlalu membahas kehidupan pribadi kepada teman kerja, apalagi di saat jam kerja. Begitu pula sebaliknya, jangan membahas pekerjaan ketika ada di rumah bersama keluarga. Lalu selanjutnya bertanggung jawab. Sama halnya dengan profesionalitas, rasa tanggung jawab merupakan etika yang wajib kamu miliki di kantor. Jika hasil pekerjaan yang kamu selesaikan tentunya buruk, jangan sekali-kali mencari banyak alasan. Sebaiknya segera lakukan evaluasi atas kesalahan tersebut sehingga pekerjaan selanjutnya bisa lebih baik dari pekerjaan yang sebelumnya. Lalu, memiliki kepedulian yang tinggi. Etika di kantor terakhir yang harus kamu lakukan agar karir meningkat adalah dengan menjadi karyawan yang memiliki kepedulian tinggi. Misalnya saja ketika Anda menggunakan mesin printer di kantor dan menemukan tintanya atau kertas habis, maka segeralah isi ulang agar teman lainnya juga bisa menggunakan. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senantiasa menjaga kerukunan antar sesama manusia. Lalu, menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain baik dalam pembawaan diri, berbicara, dan bersikap. Kemudian, menunjukkan sikap kemurahan hati terhadap siapa saja. Kemurahan hati ini bukan hanya soal berbagi atau sedekah, padahal kemurahan hati lebih luas daripada itu.
Kemurahan hati berarti secara luas dapat diartikan memberikan hati kita, pikiran kita, dan kemampuan yang kita punya untuk membantu orang lain dengan ikhlas tanpa memandang status sosial. Lalu senantiasa berperilaku yang baik dan selalu menciptakan kebaikan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Tidak melanggar janji yang telah diucapkan kepada orang lain dan tidak meremehkan dan menghina orang lain. Lalu menggunakan ilmu dan keahlian yang dimiliki untuk hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Menghargai pendapat orang lain dan memberikan kritik yang membangun. Serta berani mengakui kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada orang lain, serta menghormati hak yang dimiliki orang lain dan melaksanakan kewajiban. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya mengenai etika di kantor dan kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.